Oleh karena itu mengapa seperti Hizbut Tahrir yang mengusung khilafah ini cenderung hidup di negara-negara demokratis. Kantor pusatnya di Inggris, mereka justru mendapatkan kebebasan di Libanon, mereka mendapatkan kebebasan di Indonesia. Justru mereka memanfaatkan kebebasan-kebebasan dalam dunia demokrasi, tapi justru ingin mematikan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Iqomah, pada siang ini kita ketemu dengan Kiai Haji Islah Bahrawi. Beliau adalah Ketua Jaringan Moderasi Islam. Ini sebelah saya Kak Tuan Syafi'i yang pemilih Iqomah. Nanti bisa nimbrung juga untuk bertanya. Kiai, sekarang ini kan Anies Baswedan ini mau jadi calon presiden, lalu banyak bermunculan kembali. Apakah itu yang namanya Islam radikal? Dianggap bahwa yang mendukung Anies Baswedan ini adalah Islam radikal. Dan itu fenomena seperti itu, dan banyak di medsos-medsos itu hoax-hoax di mana dianggap orang-orang tertentu mendukung beliau itu. Kira-kira gimana fenomena seperti ini? Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pengertian radikal itu tidak bisa diukur sesederhana itu. Artinya kalau kita itu mendukung salah satu calon presiden, ya belum tentu radikal juga. Mendukung siapapun itu sah-sah saja sebagai warga negara, tapi pada intinya adalah ketika kita mendukung satu calon politik, pemimpin politik, kita tidak boleh menunggangi agama. Karena sepanjang sejarah ketika politik menunggangi agama ini memang cenderung memecah belah masyarakat. Nah, ketika kita sudah terjun langsung ke dalam upaya pemecah belahan masyarakat, itulah disebut sebagai radikal. Jadi kalau cuma sekedar mendukung, saya kira tidak bisa dikatakan radikal. Tapi ketika dia sudah berupaya untuk menunggangi agama demi kepentingan-kepentingan politik, nah inilah yang radikal. Karena kalau kita perhatikan hampir sejarah semua agama-agama, baik agama apapun, bukan hanya Islam, ketika politik ikut serta di dalam upaya-upaya penggelembungan elektoral di dalam pemeluk agama-agama, ini punya kecenderungan dia akan memecah belah. Makanya saya paling menentang sekali politisasi agama itu. Artinya boleh berpolitik, tapi jangan gunakan agama sebagai tunggangan-tunggangan politik. Kalau kita lihat misalnya di kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan Islam dan politik itu seperti saudara kembar. Artinya boleh-boleh saja orang Islam berpolitik untuk menjaga supaya ruang-ruang politik itu tidak keluar dari maqasidus syariah. Jelas. Tapi jangan juga gunakan agama sebagai tunggangan-tunggangan politik. Nah, inilah radikalnya. Karena ketika kita sudah menggunakan agama sebagai tunggangan politik, ini cenderung memecah belah ke masyarakat. Karena begini, ketika agama ini dijadikan kendaraan sebagai alat dukungan terhadap satu sosok pemimpin, calon pemimpin politik, ini biasanya orang-orang ini akan terpecah belah meskipun agamanya sama, tafsirnya sama, amaliyah dan ubudiyahnya sama. Nah, ini yang jadi masalah memang. Saya kira begitu, Kiai. Terima kasih. Terus begini, di medsos itu khususnya yang anggotanya orang-orang Madura, itu ada kata-kata yang bila disimpulkan apabila tidak mendukung Anies Baswedan ini tidak termasuk orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ramai 2 hari ini sehingga banyak tanggapan-tanggapan. Lah, konteks seperti itu gimana dari pandangan Gus Islah? Ya. Nah, ini bahayanya memang. Ketika salah satu sosok calon pemimpin politik kemudian dihubung-hubungkan dengan persoalan ketakwaan dan juga dihubung-hubungkan dengan persoalan-persoalan akidah, ini pada akhirnya yang terjadi adalah penghakiman-penghakiman kepada orang lain,
cenderung mengkafirkan orang lain apabila orientasi politiknya berbeda. Pola-pola seperti ini sudah jamak terjadi dalam sejarah-sejarah semua agama. Dulu Sayyidina Utsman sebelum dibunuh itu dikafirkan dulu. Sayyidina Ali juga oleh kelompok Khawarij ini dikafirkan dulu. Artinya karena persoalan-persoalan politik yang menunggangi agama, kemudian orang cenderung mengkafir-kafirkan dan menghakimi orang lain untuk kemudian menjadi takfir. Nah, ini yang tidak boleh. Kita tetap berpolitik secara sehat, bahwa salah seorang calon pemimpin ini punya visi misi yang bagus. Dan saya kira kalau di Indonesia, kalau bukan beragama Islam, tidak mungkin jadi presiden untuk sementara ini. Kultur politiknya seperti itu. Artinya jangan melekatkan satu sosok pemimpin seolah-olah kalau kita tidak mendukung mereka berarti tidak mendukung Islam. Nah, ini adalah politisasi agama yang sangat akut dan tidak boleh dilakukan. Karena nantinya kita, terutama kalangan Nahdien ini, hanya karena persoalan perbedaan orientasi politik maka akan saling mengkafirkan satu sama lain, sama seperti sejarah-sejarah yang terjadi pada masa Islam abad awal, ketika umat Islam saling berperang satu sama lain, saling membunuh satu sama lain karena perbedaan orientasi politik. Kelompok Muawiyah dan kelompoknya Sayyidina Ali sampai berperang dalam perang Siffin itu karena saling mengkafirkan. Dan juga bagaimana kelompok-kelompok yang lain kemudian saling berperang dalam perang Zab misalnya, antara kelompok Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, dalam hal ini Bani Hashim misalnya. Dia berperang karena saling mengkafirkan. Karena persoalan apa? Persoalan orientasi politik. Nah, ini tidak boleh terjadi hari ini. Artinya silahkan mendukung siapapun, calon pemimpin siapapun, tapi jangan bawa ke ranah-ranah agama, apalagi dengan menghakimi dan mengkafirkan satu sama lain. Ini bahaya. Nah, terus begini, dalam konteks ini perang ya, perang Siffin, perang Jamal dan lain sebagainya, ini kan lalu apa ya? Sebenarnya kan secara pemikiran kan pecah para ulama, para tokoh masyarakat. Tapi kalau NU ini adalah di barisan ahli sunnah wal jamaah yang katanya ketika saya mondok itu tidak boleh keduanya itu disalahkan. Apakah Muawiyah, apakah Ali, Sayyidina Ali, apakah sahabat-sahabat yang lain, benarnya gimana? Ya. Jadi kita dalam konteks ini tidak ingin menyalahkan yang satu dan membenarkan yang lain. Yang kita ambil hikmahnya dari sejarah ini adalah jangan kemudian kita berpecah belah karena persoalan politik. Ini yang tidak boleh. Persoalan-persoalan politik ini adalah satu permasalahan peradaban manusia yang terjadi dari abad ke abad. Ini juga bukan hanya terjadi di dalam Islam. Ini juga terjadi di agama Kristen, karena persoalan politik mereka juga kemudian pecah menjadi Katolik dan Protestan. Dan di dalam Islam juga kemudian karena persoalan politik Sunni dan Syiah itu kemudian berpisah dan bermusuhan sampai hari ini, 1400 tahun lebih. Hanya karena persoalan politik pada awalnya. Nah, ini kemudian yang terwariskan kepada kita hari ini, bahwa jangan karena persoalan politik lalu kemudian kita saling cakar-cakaran satu sama lain, saling mengkafirkan satu sama lain. Karena kalau kita melihat antara sisi mana yang benar dan sisi mana yang salah, ini juga bukan ruang untuk kita. Karena bagaimanapun toh yang mendukung calon lain, yang mendukung Anies dan sebagainya, toh tetap Islam dan dia tetap memegang tali akidah. Tapi jangan sampai kemudian keislaman dan akidah itu ditentukan oleh calon politik. Ini tidak boleh. Makanya politisasi agama ini menjadi benda yang sangat sensitif dan rawan di dalam negara kita, karena negara kita ini baru berkenalan dengan proses-proses demokrasi yang sehat. Nah, jangan sampai kemudian proses demokrasi yang sudah kita canangkan sejak zaman reformasi itu kemudian membuat kita kembali mundur ke dalam peradaban-peradaban yang memanfaatkan sentimen primordial untuk kepentingan-kepentingan politik. Ini tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Karena kalau kita asik dengan berbagai stigma-stigma pengkafiran gara-gara politik, maka ini akan meruntuhkan negara kita. Kita akan saling cakar-cakaran satu sama lain, dan kita kemudian berantem, sementara kekuatan-kekuatan elit politik ini pada akhirnya selesai dalam kepentingan-kepentingannya. Kita contoh aja, dulu betapa brutalnya pertarungan antara kelompok Jokowi dan kelompok Prabowo. Sampai hari ini kelompok yang namanya cebong, kampret, kadrun, buzzer, RP ini kan masih musuhan sampai sekarang.
Masih bermusuhan sampai sekarang. Sementara Prabowo sudah jadi menterinya Jokowi. Ini loh politik. Ini harus jadi pelajaran bagi kita bagaimanapun politik itu adalah kesepakatan sentral di kalangan elit. Jangan sampai kalangan-kalangan akar rumput ini tetap bermusuhan hanya gara-gara persoalan primordial atau politisasi agama. Saya kira begitu, Kiai. Terakhir Kiai Gatot. Jadi begini, saya baca statement Gus Islah bahwa kita sudah berusaha memberi pencerahan kepada masyarakat bagaimana radikalisme itu dan lain sebagainya. Tapi kita lihat bahwa khususnya orang-orang HTI itu kan tetap begitu bebasnya mereka menyampaikan ide-ide khilafahnya, ide-ide yang menjurus kepada negara agama dan lain sebagainya. Itu tidak dilakukan penindakan oleh pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum. Nah, itu faktor apa ya kira-kira? Kalau saya sudon, apa karena faktor di dalam jamaahnya yang sudah terpapar begitu? Tapi itu saya. Nah, sekarang Gus Ilham bagaimana? Jadi sebenarnya kalau kita menyikapi ideologi transnasional seperti kelompok-kelompok Hizbut Tahrir atau kelompok Salafi Wahabi yang hari ini betul-betul memecah belah masyarakat kita karena persoalan-persoalan perbedaan tafsir dan juga persoalan-persoalan perbedaan tujuan politik, ini sebenarnya memang mereka ini sebenarnya anti demokrasi tapi memanfaatkan kebaikan demokrasi. Negara kita ini adalah negara demokratis yang tidak boleh menghalangi pemikiran-pemikiran orang untuk kemudian disosialisasikan pemikiran itu. Artinya kalau kita menghalangi mereka, maka kita telah melanggar prinsip dasar demokrasi yang memberikan kebebasan dalam menyuarakan pemikiran. Ini tidak boleh. Kalau kita menghalangi mereka, meskipun mereka ini berbahaya, kemudian apa yang harus kita lakukan? Tentu saja di negara demokrasi ini yang terjadi adalah perang pemikiran. Dan ini juga dilakukan oleh negara-negara demokratis lainnya. Oleh karena itu mengapa seperti Hizbut Tahrir yang mengusung khilafah ini cenderung hidup di negara-negara demokratis. Kantor pusatnya di Inggris, mereka justru mendapatkan kebebasan di Libanon, mereka mendapatkan kebebasan di Indonesia. Justru mereka memanfaatkan kebebasan-kebebasan dalam dunia demokrasi, tapi justru ingin mematikan demokrasi. Nah, tugasnya kemudian adalah kita tidak boleh menyerahkan sepenuhnya kepada negara, tapi kesadaran masyarakat yang harus kita bangun, masyarakat yang harus melawan. Jika tidak, maka kelompok mereka akan mendominasi kita. Nah, ini tugas kita bersama, kalangan-kalangan alim alama dan juga kalangan asatid untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat. Saya kira begitu. Sebentar, jadi itu sekarang ini pemilik TV ini barangkali ada hal-hal yang perlu dipertanyakan dan lain sebagainya. Silakan. Kenapa? Sebentar. Iya. Satu kali. Ya, Pak Islah. Ideologi dan ekonomi juga sosial. Mungkin sekarang fenomenanya ideologi. Tapi saya bertanya, kira-kira Indonesia ini kan cukup besar. Butuh apa kira-kira Indonesia ini? Dan siapa yang akan dapat memimpin secara demokratis? Apakah benar kira-kira NU lah yang akan lebih dominan? Saya kira yang kita perlukan hari ini adalah orang-orang yang berada di jalur tengah, di middle path. Yaitu middle path ini adalah Islam yang wasatiyah, yang tidak ke kiri, tidak ke kanan, tapi dia berimbang dan dia adil. Artinya dia bisa mengayomi semua pihak dalam berbagai perbedaan itu. Itu saja saya kira untuk bisa memperkuat berbagai sendi-sendi politik, ekonomi, dan budaya.